Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rizky Kurniawan Yahya, NPM 2578211. Saya dari Prodi Teknologi Rekayasa Internet. Nah, jadi di sini saya akan membuat praktikum dari mata kuliah jaringan komputer. Oke. Nah, pertama-tama saya akan membuat praktikum dari Red Hat. Nah, praktikumnya apa? Ini praktikumnya, mengakses baris perintah. Nah, mengakses baris perintah dari mana? Ini mengakses baris perintah yang ada di Linux. Oke. Nah, jadi saya akan mengikuti instruksi dari 1 sampai dengan 9 dan lanjutnya finish. Nah, jadi di mana saya akan praktikum? Saya akan praktikum pada lingkungan laboratorium. Nah, jadi di sini sudah saya buat web singkatnya. Nah, beginilah tampilan pada lingkungan laboratorium. Nah, di sini nanti di sini biasanya ada tombol awal atau start. Nah, jadi kita pencet tombol startnya atau awal, nanti akan muncul seperti ini. Nah, setelah itu sudah seperti ini, sudah muncul tampilan seperti ini, maka dia akan muncullah ada kelas server A, server B, server C kegunaan, dan stasiun kerja. Nah, saya akan praktikum pada stasiun kerja, atau kalau kita terjemahkan ke dalam bahasa Inggris, itu ada workstation. Nah, di sini kita buka open console untuk buka lab. Nah, kita pencet ya. Nah, beginilah tampilan pada workstation atau tempat kerjanya. Nah, jadi di sini kita seperti ini. Nah, sudah seperti ini. Jadi di sini saya langsung saja kita mengikuti instruksi yang ada di Red Hat. Nah, untuk pertama, sebagai student atau mahasiswa, pengguna di workstation mesin tersebut jalankan perintah lab untuk mempersiapkan lingkungan Anda untuk latihan ini dan untuk memastikan bahwa semua sumber daya yang dibutuhkan tersedia. Nah, jadi di sini kita menggunakan live start. Jadi di sini kita menggunakan workstation sebagai mahasiswa atau student. Jadi kita tulis ini dulu, live start CLI review. Oke. Sorry. Oke, seperti ini. Langsung saja kita enter. Nah, jadi sudah sukses seperti ini. Jadi kita sudah masuk ke workstation untuk mahasiswa atau student. Selanjutnya, kita di sini akan menampilkan tanggal terlebih dahulu. Ya, ini ada perintah date ya. Nah, langsung saja kita tulis date. Nah, di sini muncul saya mengerjakannya pada 9 Maret, Senin 9 Maret 2026. Nah, untuk perintah selanjutnya, instruksi selanjutnya. Nah, sini tampilkan waktu saat ini, format 24 jam. Nah, jadi jika kita ingin menampilkan waktu jam sekarang, kita membutuhkan perintah date plus apa ini, persen %r. Nah, jadi kita tinggal tulis seperti ini aja, date terus persen
Sorry guys ya, that plus R, sorry guys, that plus dan R. Nah, seperti ini. Nah, di sini menunjukkan bahwa pukul 9.21. Oke, instruksi selanjutnya ya. Kita ke instruksi yang ketiga. Instruksi ketiga nih, misal kita ingin mencari file ini ada di folder mana gitu ya. Nah, jadi di sini saya sesuai instruksi, di sini ada file zcat. Nah, kita cari file zcat-nya ada di mana. File zcat. Nah, file zcat-nya ada di sini ya guys ya, sudah tertera. Oke. Selanjutnya, instruksi selanjutnya. Nah, di sini gunakan perintah wc dan pintasan bus untuk menampilkan ukuran zcat. Nah, untuk menampilkan ukuran zcat itu kita butuh wc. Nah, di sini ada instruksi selanjutnya. Anda dapat menggunakan wc perintah ini untuk menampilkan jumlah baris, kata, dan byte dalam zcat. Nah, alih-alih mengetik ulang nama file, gunakan pintas riwayat bus plus titik untuk menggunakan argumen dari perintah sebelumnya. Tekan tombol ESC dan titik secara bersamaan. Nah, jadi seperti ini yang ada di instruksi guys. Kita pencet WC. Untuk kita menimbulkan perintah sebelumnya ini, yang zcat ini, kita tidak perlu menulis zcat kembali. Kita dapat menggunakan shortcut. Shortcutnya apa? Kita pencet ESC dengan titik secara bersamaan seperti ini. Nah, itu WC plus zcat. Jadi kita tidak perlu mengetik ulang zcat, tetapi hanya dengan menggunakan shortcut ESC plus titik, dia bisa mengulang ke sebelumnya. Jadi tinggal kita enter. Nah, ini dia ukuran dari file pada zcat. Oke, selanjutnya yang instruksi kelima. Tampilkan 10 baris pertama pada zcat file tersebut. Perintah tersebut head menampilkan bagian awal file. Coba lagi pintasan ESC plus I. Nah, jadi kita head. Nah, lalu kita ESC plus titik secara bersamaan. Nah, oke. Nah, nanti muncul outputnya seperti ini ya guys ya. Lanjut kita ke instruksi yang ke-6. Instruksi yang ke-6 ini apa? Tampilkan 10 baris terakhir dari zcat file tersebut. Gunakan tail perintah untuk tampilkan 10 baris terakhir dari zcat file tersebut. Nah, untuk menampilkan 10 baris terakhir, kita menggunakan tail perintah untuk menampilkan 10 baris terakhir. Nah, jadi kita gunakan tail, lalu kita ST plus titik yang tadi. Nah, jadi tail zcat. Nah, jadi seperti ini. Lalu kita lanjut ke instruksi selanjutnya yang nomor 7. Nah, ulangi perintah sebelumnya persis dengan 4 ketukan tombol atau kurang. Salah satu adalah menekan panah atas sekali untuk menggulir kembali ke satu perintah dalam riwayat perintah, lalu tekan enter. Cara ini menggunakan 2 tombol. Metode alternatif adalah memasukkan perintah pintasan, lalu tekan enter untuk menjalankan perintah terbaru dalam
dalam riwayat perintah. Cara ini menggunakan 4 tombol. Cobalah metode tersebut. Nah, jadi seperti ini guys. Seperti ini. Kan perintah sebelumnya ada tail zcat, ada head zcat, ada file zcat. Nah, agar kita tidak mengetik kembali, itu ada tombol alternatif atau shortcutnya. Jadi tinggal kita pencet tanda panah atas saja, seperti ini. Nah, dia sudah muncul perintah sebelumnya. Nah, lalu kita tekan enter. Nah, dia akan sama persis mengeluarkan perintah dari sebelumnya. Oke, untuk yang instruksi ke-8. Nah, gunakan tail perintah min n 20 untuk menampilkan 20 baris terakhir dalam zcat file. Gunakan pengeditan baris perintah untuk menyelesaikan tugas ini dengan jumlah penekanan tombol yang minimal. Nah, di sini ada kita tuh disuruh untuk membuat style 1N20 untuk menampilkan 20 baris terakhir pada file zcat itu. Nah, tetapi dengan penekanan tombol yang minimal. Nah, di sini ada instruksinya. Gunakan tombol panah atas untuk menampilkan perintah sebelumnya. Selanjutnya, gunakan kombinasi tombol Ctrl A, Ctrl plus A untuk memindahkan kursor ke awal baris. Kemudian menggunakan kombinasi Ctrl plus panah kanan untuk melompat ke kata berikutnya. Tambahkan N min N20 lalu tekan enter. Nah, jadi seperti ini ya. Seperti ini instruksinya. Jadi instruksinya kita pencet tanda panah atas, dia menulis kembali tile zcat, lalu kita kombinasikan dengan ctrl plus A. ctrl plus A. Nah, dia kembali ke belakang tile, yaitu ke barisan awal. Setelah ctrl plus A, lalu kita pencet ctrl plus tombol kanan agar maju ke satu kata. Nah, setelah itu baru kita tambah min n 20. Nah, sudah seperti ini, lalu kita enter. Nah, ini sudah muncul tampilan 20 baris sebelumnya. Itu guys. Lalu kita selanjutnya kita ke perintah ke nomor 9. Gunakan riwayat sel untuk menjalankan det plus %r, perintah lagi. Nah, gunakan history perintah ini untuk menampilkan daftar perintah sebelumnya dan untuk mengidentifikasi det perintah mana yang akan dieksekusi. Gunakan ini untuk menjalankan perintah, di mana number adalah nomor perintah yang akan digunakan dari output history perintah tersebut. Nah, riwayat sel Anda mungkin berbeda dari contoh berikut. Tentukan nomor perintah yang akan digunakan berdasarkan output history perintah Anda sendiri. Nah, jadi seperti ini ya. Nah, untuk kita melihat perintah-perintah atau instruksi-instruksi sebelumnya, kita bisa menggunakan history. Nah, dia akan muncul perintah-perintah yang telah kita laksanakan sebelumnya. Nah, di sini kita menggunakan lab start CLI review, det plus %r, file cat, terus zcat, wc plus zcat, wc, dan hal-hal lainnya. Nah, oke. Setelah itu, instruksi selanjutnya, evaluasi. Sebagai student pengguna di workstation atau tempat kerja,
mesin tersebut. Gunakan lab perintah untuk menilai pekerjaan Anda. Perbaiki setiap kesalahan yang dilaporkan dan jalankan kembali perintah hingga berhasil. Nah, jadi kita menggunakan perintah lab grade CLI review. Nah, seperti ini. Lab grade CLI review. Nah, ini kita mengecek evaluasi kita selama bekerja di student workstation. Oke, perintah selanjutnya kita akan di workstation komputer ubah ke student directory home. Pengguna digunakan lab perintah untuk menyelesaikan latihan ini. Langkah ini penting untuk memastikan bahwa sumber daya dari latihan sebelumnya tidak memengaruhi latihan yang akan datang. Nah, jadi untuk tidak memengaruhi kita latihan selanjutnya, kita menggunakan lab finish CLI review. Nah, jadi ini lab finish CLI review. Nah, oke. Langsung saja kita enter. Nah, jadi sini sudah sukses. Sudah remove semua yang kita lakukan di workstation saat ini. Dan kita sudah selesai mengikuti semua instruksinya. Nah, mungkin sekian praktikum dari saya. Jika ada salah kata atau perbuatan, saya mohon maaf, dan kepada Allah saya mohon ampun. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.